Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Raffi Fahendi dengan NPM 22150610049 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan meresum kegiatan PKKMB Unila 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022. Untuk PKKMB Unila hari pertama tingkat universitas, materi pertama yaitu peran kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital dengan pemateri yaitu Bapak Yusriandi Yusrin. Materi ini berfokus pada Undang-Undang ITE dan berbagai kejahatan yang marak terjadi di wilayah Provinsi Lampung. Materi ini juga menjelaskan tentang definisi Undang-Undang ITE dan pengimplementasiannya. Materi kedua yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan dengan pemateri yaitu Ibu Susetia Herawati. Materi ini berfokus pada mahasiswa yang harus berpikir kritis dan menyampaikan aspirasi dengan adab dan juga menyampaikan bahwa merah putih harus ada dalam diri kita masing-masing. Materi 3 yaitu penguatan karakter mahasiswa atau pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama dengan pemateri yaitu Kiai Haji Said Akil Siraj. Maka materi ini berfokus pada masyarakat dan khususnya mahasiswa yang harus berkarakter dan berbudaya yang benar dan juga berintegrat dengan ideologi Pancasila. Selanjutnya kita lanjutkan PKKMB hari kedua Universitas Lampung. PKKMB hari kedua Universitas Lampung dimulai dengan pengenalan pimpinan Universitas Lampung. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan pemateri yaitu Bapak Profesor Dr. Heriandi. Pada materi ini membahas tentang definisi dan apa saja yang ingin dicapai dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selanjutnya materi kedua hari kedua berjudul Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Resiko, dan Kampus Sehat. Pemateri ini yaitu Profesor Dr. Asep Sukohat. Materi ini berfokus pada membahas permasalahan sampah di dunia dan juga membahas upaya kampus sehat Unila. Materi keempat yaitu Etika dan Norma Kehidupan Kampus dengan pemateri yaitu Bapak Profesor Dr. Yulianto. Materi ketiga ini berfokus pada tipe-tipe mahasiswa dan juga karakteristik yang harus dimiliki oleh mahasiswa ideal. Selanjutnya materi keempat hari kedua berjudul Perguruan Tinggi di Era 4.0 dan juga kehidupan kampus pada masa pandemi. Pematerinya adalah Bapak Profesor Dr. Suharso. Pada materi keempat ini membahas tentang bagaimana kita memiliki kesiapan dalam industri 4.0 dan juga menyiapkan fasilitas, infrastruktur, dan juga layanan yang memadai dan juga menghadapi tantangan dalam industri 4.0. Selanjutnya berlanjut pada PKKMB hari ketiga Universitas Lampung 2022 tingkat fakultas. Materi pertama berjudul Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Era 4.0 dan Plagiarisme dengan pemateri yaitu Dr. Insinyur Helmi Fitriawan. Dalam materi ini, Dr. Insinyur Helmi Fitriawan berfokus pada perkembangan pembelajaran di era 4.0 yang mengalami pengembangan yang cukup signifikan. Berdasarkan apa yang ditetapkan dengan Bapak Nadiem Makarim, ada 6 kerangka edukasi di era 4.0, yaitu berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, berbudaya, kreativitas, dan membangun jaringan. Selanjutnya, materi kedua yaitu sistem perkuliahan dan pembimbing akademik. Pemateri yaitu Dr. Muhammad Irsyad. Dalam materi ini ada beberapa kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran lulusan yang harus
dicapai agar bisa lulus dengan lancar. Dalam sistem pembelajarannya menggunakan sistem SKS atau sistem kredit semester yang per semesternya rata-rata dikenakan 20 SKS. Dalam satu SKS, waktu yang ditempuh yaitu 170 menit. Selanjutnya ada materi, biaya pendidikan, fasilitas sarana dan prasarana. Dengan pemateri yaitu Ibu Vera Agustriana Nurhidana. Pada materi ini, Ibu Vera Agustriana menjelaskan tentang BKT dan UKT dan apa saja perbedaan dari BKT dan UKT tersebut. Dan disusulkan juga Ibu Vera Agustriana menjelaskan tentang mahasiswa Universitas Lampung dapat mengajukan keringanan UKT di aplikasi atau website Sikebas. Dan untuk sarana dan prasarana Fakultas Teknik telah dilengkapi masing-masing gedung setiap jurusan dan juga disediakan lab praktikum. Selanjutnya, materi keempat yaitu hak dan kewajiban mahasiswa, kompetensi dan beasiswa. Materi yaitu Dr. Ageng Satnowo Repelianto. Pada materi ini, Dr. Ageng Satnowo Repelianto berfokus pada hak dan kewajiban mahasiswa yang ada dalam Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2020 tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Dan dalam materi ini juga Dr. Ageng menjelaskan tentang ketika mahasiswa melanggar kewajibannya akan ada sanksi yang dikenakan. Sanksi tersebut ada 3 tipe kategori, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Dan Dr. Ageng Satnowo juga menjelaskan bahwa kompetensi bisa dilihat pada laman Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas Kemendikbud. Dan untuk beasiswa, Dr. Repelianto juga menjelaskan bahwa ada 7 beasiswa khusus untuk Fakultas Teknik. Dan selanjutnya, PKKMB Unila 2022 hari keempat. Tingkat jurusan Teknik Elektro. Pada PKKMB Unila hari keempat dimulai dengan pengenalan Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro yang memperkenalkan pengurus-pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro. Dan selanjutnya, setelah pengenalan Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro, ada pula pengenalan profil Prodi Teknik Elektro dan Prodi Teknik Informatika. Untuk pengenalan Prodi Teknik Informatika sendiri, Bapak Kaprodi Teknik Informatika menjelaskan sedikit tentang sejarah Prodi Teknik Informatika dan juga apa tujuan dari Prodi Teknik Informatika. Setelah pengenalan Prodi Teknik Informatika dan Teknik Elektro, ada pengenalan dosen-dosen yang berada di jurusan Teknik Elektro